Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita ingin menjelaskan kembali tentang pemerintahan daerah. Di mana kita minggu lalu sudah menjelaskan ya ini tentang bagaimana pemerintah daerah. Oke, sebentar lagi kita akan masuk kepada pengertian daripada pemerintahan daerah. Jadi sebelum itu kita sudah tahu juga ini adalah yang kita lihat adalah skema pelaksanaan pemerintahan daerah. Oke, dalam negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten ataupun kota yang diatur dalam undang-undang pada pasal 18 ayat 1. Oke, di sini dalam pemerintahan daerah kita sudah pernah pelajari ada daerah provinsi dan ada daerah kabupaten ataupun kota. Di sini kan ada namanya pemerintahan. Ini dipimpin oleh pemerintah daerah. Kalau di pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden tentunya. Kemudian di pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh namanya gubernur. Sedangkan di kabupaten itu dipimpin oleh bupati, sedangkan di pemerintahan kota dipimpin oleh wali kota. Seperti di Medan adalah wali kota bukan kabupaten. Kalau wali kota berarti pemerintahan kota berarti dipimpin oleh wali kota. Kalau kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Baru provinsi adalah gubernur. Kemudian selain anggota gubernur dan bupati, ada juga yang namanya anggota DPRD. DPRD juga dipilih melalui pemilu, sama seperti gubernur, bupati dan wali kota, semuanya dipilih melalui pemilu. Ya, ini dipilih secara demokratis pada 5 tahun sekali. Kemudian itu dipilih kepala daerah dan bersama DPRD ya adalah pemerintah daerah. Kemudian adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Ini sudah bisa kita lihat di ini adalah tentang tugas-tugasnya. Ada di sini bisa kita lihat ada beberapa nih. Secara umum ini minggu lalu sudah kita masuk. Kemudian kita masuk kepada pengertian. Pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, ini bersama DPRD ya, pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian apa fungsinya? Fungsi pemerintah daerah ini ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi di sini adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, otonomi yang diberikan adalah sebagian wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, ini ada beberapa kecuali, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Kemudian yang ketiga, fungsi daerah ini adalah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, di mana hubungan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Di sini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Ini ada beberapa ya hubungannya antara pemerintahan pusat dan daerah. Ya, ini hubungan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kemudian kita masuk ke kebijakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengertian otonomi. Otonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah kita dari atas saja sudah kita paham ya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini secara luas ya. Kemudian otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur dan mengurus, kendalikan, mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan yang berlaku. Jadi bagaimana daerah ini bisa mengembangkan daerahnya masing-masing. Makanya kita lihat adalah perkembangan suatu daerah itu tergantung kepada pemimpin ataupun kepada daerah itu sendiri dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya.
Ini di mana diberikan hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk membangun dan mengembangkan, mesejahterakan daerahnya. Ini tentunya adalah diatur dalam undang-undang. Tapi selagi tidak masih adalah menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan ada peraturan perundangan yang lebih tinggi yang dari Undang-Undang 1945, itu harus menjadi panutan juga. Tidak boleh daerah membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Kalau bertentangan itu, maka undang-undang ataupun peraturan itu tidak bisa diselenggarakan. Tetapi jika hal tersebut bisa memberikan dampak positif dan tidak melanggar undang-undang yang di atasnya, dan masih bisa mengembangkan daripada undang-undang yang ada untuk kemajuan daerah sesuai dengan kemampuan ataupun sumber daya alam, sumber daya manusianya juga yang ada di daerah, untuk mengembangkan daerahnya itu tidak masalah. Makanya banyak daerah-daerah yang model potensinya banyak bisa dikembangkan menjadi daerah-daerah kaya, berbeda dengan daerah-daerah miskin. Makanya daerah-daerah kaya itu biasanya sumber daya alamnya melimpah, sehingga bagaimana daerah mengelola itu dan pembangunan di daerah itu jauh lebih meningkat. Itu selain daripada bantuan daripada pusat, tetapi mereka berdiri sendiri untuk membangun, untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Tentunya dengan adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah, ini seperti gubernur dan DPRD, ataupun DPRD dengan bupati, atau bupati wali kota dengan DPRD, seperti itu. Kemudian prinsip otonomi. Prinsip otonomi ada 3. Kita lihat sini adalah prinsip otonomi luas. Kepada daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam jenisnya. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, karena prinsip otonomi luas, jadi kepada daerah diberikan tugas, hak dan wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam jenisnya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, banyak seperti materi ataupun sesuatu hal yang yang dikembangkan oleh daerah itu, tentunya dengan kebijakan oleh bupati ataupun kepala daerah yang ada di situ. Kemudian prinsip otonomi nyata, yakni suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Seperti yang kita sampaikan tadi, dengan adanya sumber daya alam ini, sumber daya alam yang melimpah di dalam suatu daerah, maka bagaimana mereka menangani urusan pemerintahan senyatanya yang berpotensi mengembangkan, ya bisa mengembangkan daerahnya melalui sumber daya alam yang melimpah tadi, bisa meningkatkan melalui pariwisata juga atau hal yang lain, sehingga banyak bisa mengembangkan dan bagaimana daerah itu menjadi daerah yang lebih sejahtera, lebih berkembang dan pembangunannya pun lebih dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalkan ada seperti ini berarti bagaimana pembangunan secara nyata telah memberikan dampak positif kepada daerah itu sendiri. Kemudian prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Di sini adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah tujuan dari prinsip yang bertanggung jawab. Ini adalah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah daerah itu untuk bagaimana membangun dan meningkatkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ini sesuai dengan tanggung jawabnya, jangan asal menjadi pemimpin tapi tidak ada perubahan itu. Tapi bagaimana pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk mengembangkan terhadap hal-hal yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun yang disesuaikan dengan undang-undang. Mereka harus menjalankan sesuai dengan undang-undang tersebut. Untuk apa? Untuk bagaimana mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang ada, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melayani, ya, bagaimana pemerintah daerah itu bisa berjalan dengan baik dan bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat juga. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.